Di sebuah laboratorium yang gelap dan berantakan, suara gerendel pintu retak menandakan kedatangan kecilnya seorang peneliti muda. Suasana tegang menyelimuti ruangan saat fokus melambung kepada tabung-tabung berisi bahan kimia berbahaya. Mereka menghadapi eksperimen yang belum pernah dilakukan sebelumnya, menggabungkan nitrogliserin dengan bahan lain dalam upaya menciptakan zat peledak yang lebih stabil. Tatapan penuh harap berubah menjadi ketakutan ketika suara decitan merobek keheningan. Satu gerakan tak terduga, lalu ledakan mengguncang langit-langit. Api dan asap memenuhi ruangan, memadamkan cita-cita, sekaligus mengakhiri perjalanan peneliti muda itu. Klip berita segera merekam kepanikan yang melanda, menandai tragedi yang mengejutkan dunia. Momen itu menjadi penanda penting dalam sejarah Alfred Nobel. Ledakan tersebut bukan hanya merenggut nyawa, memata eks risiko yang dihadapi dunia ilmiah. Di balik inovasi, ada pertanyaan penting. Seberapa jauh menginterpret suatu nyawa diperlukan? Ingat suara gerendel pintu yang retak? Di balik suara itu, seorang pria bernama Alfred Nobel menanti dengan pikiran yang penuh ambisi. Dilahirkan di Stockholm, Swedia, pada 21 Oktober 1833, Nobel tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan inovasi. Ketertarikan mendalamnya pada ilmu pengetahuan dan kimia membentuk langkah-langkah besarnya di masa depan. Nobel menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar penemuan. Dia mengincar solusi untuk masalah yang memburuk. Dalam pencariannya, ia menciptakan dinamit, sebuah terobosan teknologi yang mampu mengubah cara manusia berinteraksi dengan lingkungan. Namun, kekuatan itu datang dengan tanggung jawab. Penuh potensi, dinamit membuka jalur bagi pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyiapkan panggung untuk kehancuran dalam perang. Konsekuensi dari penemuan ini merangkul dunia. Alfred Nobel menghadapi taruhan besar. Behenting tang ichit sedating ketembangun atau menghancurkan. Pikiran yang guncang bukan hanya hidupnya, berbita goals searah. Alfred Nobel lahir pada 21 Oktober 1833 di Stockholm, Swedia. Sejak kecil, ia menunjukkan rasa ingin tahu yang mendalam terhadap sains dan teknologi. Dididik dalam lingkungan yang menekankan pentingnya pengetahuan, Nobel mengeksplorasi berbagai disiplin ilmu, termasuk kimia dan fisika. Ketertarikan ini membawanya ke Paris, di mana ia berkolaborasi dengan ilmuwan terkemuka. Namun, perjalanan Nobel bukan tanpa rintangan. Kekecewaan, termasuk kegagalan dalam percobaan dan kehilangan orang-orang terkasih, mengajarinya ketahanan. Pada tahun 1867, setelah bertahun-tahun penelitian, ia menciptakan dinamit, sebuah penemuan yang merevolusi dunia pertambangan dan konstruksi. Keberhasilan ini, meskipun membawa manfaat besar, juga menyisakan tragedi. Tanggung jawab moral atas penggunaannya meresap dalam pikiran Nobel. Hasil penemuan ini menggambarkan dualitas jeniusnya. Menkept halet terkemidsiwan, sambil mengcuci konsekuenso lentiu. Ketika Alfred Nobel merancang dinamit, ia berhadapan dengan risiko yang luar biasa. Risiko ini bukan sekadar kalkulasi finansial, tetapi juga melibatkan keamanan dan dampak sosial. Dalam dunia penemuan, probabilitas menjadi alat vital untuk menavigasi ketidakpastian. Nobel memahami bahwa setiap eksperimen berpotensi gagal. Dia harus mempertimbangkan kemungkinan ledakan tak terduga, kecelakaan selama proses produksi, dan bahkan potensi penyalahgunaan. Dalam setiap langkah, ia menghitung peluang. Analisis yang cermat membantu mengurangi risiko. Mengandalkan pemahaman matematika probabilitas, Nobel mengembangkan metode untuk mengevaluasi apa yang dapat terjadi. Dia menciptakan formula yang bukan hanya melindungi dirinya, tetapi juga menjamin keselamatan orang lain. Dalam setiap partikel dinamit, tersembunyi perhitungan yang mampu mengubah masa depan. Dengan berani mengatasi ketidakpastian, Nobel tidak hanya menemukan dinamit, tetapi persoalan Cheng untuk menciptakan di tengah risiko. Penemuan itu gantung inovasi, sambil mengingatkan kita, angin menjawab wik menyertai. Benar. Dinamit, hasil karya cemerlang Alfred Nobel, mengubah cara manusia berinteraksi dengan kekuatan alam. Dalam dunia konstruksi, dinamit menjadi alat yang revolusioner. Dengan kemampuan menghancurkan batuan yang keras, pembangunan jembatan dan terowongan menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, pahami juga, kekuatan ini tidak tanpa risiko. Kecelakaan fatal, baik di lokasi konstruksi maupun sekitarnya, menjadi bayang-bayang gelap dari penemuan ini. Nobel mengakui potensi bahayanya. Setiap ledakan mengandung probabilitas kegagalan, faktor yang harus diperhitungkan. Sejarah mencatat insiden di mana dinamit menyebabkan kerusakan tak terduga, mengancam nyawa dan lingkungan. Dengan kecerdasan matematikanya, Nobel berharap dapat mengurangi ketidakpastian, meski hasilnya sering tetap tak terduga. Dalam setiap ledakan, terdapat pertaruhan antara manfaat besar dan risiko bahkan lebih besar. Akhirnya, dinamit mempunyai tanggung jawab ilmu pengetahuan dan risiko berinteraksi dalam kemanusiaan. Setelah dinamit diperkenalkan ke dunia, dampaknya mengubah wajah perang dan infrastruktur secara drastis. Dalam konteks militer, dinamit berfungsi sebagai senjata baru yang memicu revolusi taktik pertempuran. Sekutu dan lawan berusaha menguasai teknologi ini,
memicu perlombaan persenjataan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dinamit mempercepat kerusakan, menjadikan medan perang lebih mematikan. Namun, tidak hanya di medan tempur, dinamit juga membawa revolusi di sektor konstruksi. Infrastruktur modern mulai dibangun dengan menggunakan teknik peledakan yang efisien. Jalan, jembatan, dan terowongan muncul di seluruh dunia, memfasilitasi pergerakan barang dan orang. Alfred Nobel, dengan penemuan ini, secara tak terduga menghidupkan kekuatan konstruksi dan kehancuran sekaligus. Masyarakat terjerat dalam ambivalensi. Dinamit menjadi simbol kemajuan, sekaligus menjadi alat penyerangan yang menuntut korban jiwa. Dalam menghadapi realitas ini, Nobel sendiri merasa emosional, merancang suatu jalan yang menuju kedamaian. Sementara dinamit mengubah medan perang dan infrastruktur, dampak etis dari penemuan ini memicu perdebatan mendalam. Alfred Nobel, sebagai pencipta, merasakan beban moral yang membebani inovasinya. Keberhasilan ilmiahnya pun menghadirkan dilema. Alat yang dirancang untuk meningkatkan konstruksi bisa pula menjadi senjata pemusnah massal. Timbul kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dinamit dalam perang. Nobel tidak hanya menciptakan alat, tetapi juga kekuatan yang bisa menghancurkan. Dalam surat-suratnya, ia mengungkapkan penyesalan, merindukan citra penemuan yang membawa kemanusiaan maju, bukan menjadikannya lebih destruktif. Keberatan Nobel terhadap konsekuensi penemuannya mendorongnya untuk mendirikan hadiah Nobel, sebuah upaya untuk mengalihkan fokus dari destruksi menuju pencapaian perdamaian dan kemajuan sosial. Dalam konteks probabilitas, dinamit membuka peluang dan risiko. Is mengingatkan kesemua tanggung jawab pencipta dalam mengarahkan kekuatan yang diciptakan menuju yang lebih baik. Momen pencerahan datang bagi Alfred Nobel dalam sepertiga akhir hidupnya. Sadar akan dampak destruktif dari dinamit yang ia ciptakan, Nobel merenungkan warisan yang akan ia tinggalkan. Mimpi ini berbuah ide untuk menciptakan penghargaan, bukan hanya untuk menghargai inovasi, tetapi juga untuk mempromosikan perdamaian. Di tengah gelombang kritik, Nobel tak lagi ingin dikenang sebagai penyebab kematian manusia, tetapi sebagai tokoh yang mendorong kemajuan manusia ke arah yang lebih baik. Menggunakan kekuatan probabilitas matematika, Nobel berpikir tentang efek jangka panjang dari semua penemuan. Ia menyadari bahwa setiap inovasi memiliki potensi ganda, membangun atau menghancurkan. Dari situ, lahirlah gagasan untuk Nobel Prize, di mana kontribusi terhadap kemanusiaan diutamakan. Dengan perubahan hati dan pemikiran yang mendalam, Nobel menggambarkan harapannya untuk masa depan yang lebih baik. Momen ini menandai transisi dari seorang penemu menjadi pelindung harapan, sebuah langkah monumental yang akan membentuk dan mengubah warisannya selamanya. Warisan Alfred Nobel membentangkan jaring kompleks antara pencapaian ilmiah dan konsekuensi etis. Meskipun dinamit, penemuan terkenalnya, mendorong inovasi di bidang konstruksi dan ekspansi industri, dampaknya jauh lebih dalam. Bahan peledak ini juga mengubah cara manusia berperang, mengubah taktik militer, dan menciptakan destruksi masif yang tak terhindarkan. Dengan setiap inovasi, muncul pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab atas dampak dari penemuan tersebut? Nobel, di akhir hayatnya, merenungkan dampak destruktif yang dihasilkan dari ciptaannya. Konsekuensi tindakan kita berlanjut dalam bentuk pertanyaan yang terus relevan. Ketika teknologi dihasilkan, siapa yang menanggung beban moralnya? Di tengah keberhasilan, inheren dalam setiap inovasi adalah potensi untuk bencana. Nobel menciptakan hadiah perdamaiannya sebagai upaya memperbaiki kesalahan. Sebuah harapan agar generasi mendatang tidak hanya menciptakan, tetapi juga mempertimbangkan implikasi dari penciptaan tersebut. Tantangan kini menghadapi kita semua. Apakah kita dapat mengendalikan inovasi, atau justru sebaliknya? Melihat ke depan, warisan Nobel menciptakan dialog abadi tentang tanggung jawab dalam era teknologi yang terus berkembang. Inilah jendela terbuka bagi kita untuk merenungkan peran dan dampak kita di dunia yang penuh kemungkinan dan risiko.